Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa yumal yundhiru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sebagai eh, presentasi dari saya laporan sehingga dari saya pribadi alhamdulillah sudah menyelesaikan laporan PLP di TPA Al-Karimah Baitul Izam Lus Kolon dengan baik dan tepat waktu. Dan laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan PLP persekolahan pada Prodi PAI Fakultas Agama Islam Unisula. Sholawat serta salam kita curahkan semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Program PLP ini merupakan kegiatan akademik yang di situ bertujuan untuk memberikan pengalaman awal kepada mahasiswa calon pendidik agar di situ mampu memahami secara langsung kondisi nyata kelembagaan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Maka melalui kegiatan PLP ini, kami pribadi memperoleh kesempatan untuk mengenal lebih dekat bagaimana atau proses pembelajaran, pengelolaan lembaga, serta dinamika kegiatan pendidikan Al-Quran yang berlangsung di TPA Al-Karimah Baitul Izzah Bulus Kolon yang bernaung di lingkungan Yayasan Nur Aisyah di Pulau Kadang, Jetis, Bantul. Ini kami menyusun laporan PLP. PLP ini kurang lebih dilaksanakan 2 bulan dari bulan Oktober sampai November dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang di situ telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan selama PLP berlangsung pada Bapak Rektor Unisula kita yaitu Bapak Profesor Haji Dr. Andes Gunarto. Selanjutnya, berterima kasih pada Dekan Fakultas Agama Islam kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Mukhtar Arifin Soleh, yang telah memberikan izin pelaksanaan PLP tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya, Ketua Prodi, Bapak Ahmad Muflin sendiri, yang telah memberikan pelaksanaan PLP. Selanjutnya, bimbingan DPL kita, yaitu Bapak Ahmad Muflihin yang telah di situ memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan meluangkan tenaga serta waktunya selama pelaksanaan PLP dan monitoring PLP. Dan khususnya Ketua Takmir Masjid Madul Izam Bulus Kulon beserta pengurus masjid, pengurus takmir, juga Kepala TPA yang berada di Al-Karimah Baitul Izzah serta jajaran ustadz dan ustadzah yang di situ telah menerima, telah membimbing, dan memberikan pengalaman berharga selama kegiatan PLP berlangsung. Juga tidak lupa khususnya pada orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi. Maka dari kami pribadi berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa calon pendidik, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan Al-Quran di lingkungan masyarakat. Seperti itu, kami mulai untuk laporannya. Untuk daftar isi demikian, ada halaman judul, prakata, daftar isi, halaman pengesahan, jadwal absensi mengajar PLP, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 penutup, kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran. Untuk halaman pengesahan, ini alhamdulillah laporan PLP
Ini telah disusun sesuai dengan panduan PLP Prodi Pendidikan Agama Islam FAI Unisula yang telah disahkan di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025, yaitu Bapak Ketua Takmir kita Bapak Wahyu Santoso dan Kepala TPA kita Bapak Aris Lukmana beserta diketahui oleh DPL kita yaitu Bapak Ahmad Muflihin SPDI. Nah ini merupakan jadwal absensi mengajar PLP Mandiri. Dari ini kami mengajar seminggu 4 kali pertemuan, ya, itu absensinya seperti ini. Alhamdulillah. Untuk kegiatan ini terus berulang selama 8 pekan atau 2 bulan atau bulan Oktober sampai bulan November. Dan selain jadwal tersebut, maka diisi oleh ustadz yang lain. Nah, jadwal yang saya cantumkan di sini hanya milik saya pribadi atau yang sesuai sudah terjadwal. Untuk selanjutnya, bab 1 pendahuluan ada beberapa latar belakang program PLP dan tujuan programnya. Yang bab 2 observasi TPA Al-Karimah Baitul Izzah, Bulus Kulon, sejarah ringkasnya. Ini alhamdulillah nama Al-Karimah Baitul Izzah ini dipilih dengan harapan agar generasi muda yang dibina kelak menjadi generasi yang bernilai dan berharga, baik bagi dirinya sendiri, orang tua, masyarakat maupun bangsa. Terus untuk visi misi TPA, visinya tetap mewujudkan generasi yang mempunyai sukses, yaitu alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Dan misinya ada beberapa, ada 3 poin di sini. 3 poin tersebut membekali generasi dengan ilmu Al-Quran dan hadis, menanamkan nilai-nilai jujur, amanah, mujahid, kerja keras hemat, dan kerukunan, kekompakan beserta kerjasama yang baik. Dan tidak lain bekerja sama dengan unsur orang tua juga, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan dalam pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar. Ini ada beberapa rencana strategisnya di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Juga alhamdulillah ada tata tertibnya juga seperti ini. Ada 5 poin yang diwajibkan untuk santri. Terus untuk jadwal KBM adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk kelas PAUD dan cabai rawit A mulai jam 15 sampai jam 4, yaitu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Kelas cabai rawit B jam 16 sampai jam 17. Di hari Senin sampai Sabtu, halaqah tahfidznya ini habis maghrib, nah, beserta semua santri tahfidz di TPA Al-Karimah Baitul Izzah. Nah, ini ada beberapa praktek pembiasaan juga. Ini ada 5 poin. Terus kebiasaan positif yang sudah berjalan di antaranya, yaitu alhamdulillah sudah bisa membawa Quran, buku tilawati atau kitab sesuai dengan jadwal pembelajaran atau KBM berlangsung. Yang dua, alhamdulillah mengulang kembali hafalan dengan bersama-sama untuk memperkuat daya ingat. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika datang. Yang kelima, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib. Begitu. Terus poin H, hubungan kerja antara TPA dengan institusi lain dan orang tua siswa. Ini alhamdulillah juga turut andil. Yang pertama, struktur organisasi tata kelola lembaga. Di sini untuk struktur kepengurusan TPA Al-Karimah Baitul Izzah, Ketua Takmir Bapak Wahyuning Santoso, Kepala TPA Bapak Aris Lukmana. Terus untuk bidang akademik sendiri Mbak Dina Septiarini, untuk bidang kesantrian Mas Sidik Al-Fauzan, bidang humas Mas Reza Maulana, bidang sanepras Mas Aan Kurniawan, sekretaris Bu Nur Solihah dan Pak Yuli Pamungkas, bendahara Ibu Hanif Eka, dan wali santri Bu Sulistiorini. Seperti itu. Untuk sistem tata kelola lembaga di sana alhamdulillah sudah dikelola dengan baik, baik dari tata kelola administratif, tata kelola pembelajaran, tata kelola sumber daya manusia bagi ustadz dan ustadzah, tata kelola sarpras, tata kelola humas, hubungan masyarakat. Nah, begitu alhamdulillah.
Terus untuk kegiatan seremonial dan formal, yaitu musyawarah pengurus dan pengajar, musyawarah wali santri, dan evaluasi pembelajaran berkala. Terus untuk kegiatan rutin, baik dari kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, nah ini ada beberapa kurikuler disebutkan inti pembelajarannya fokus pada bacaan Quran dengan nada tilawati, hafalan surat pendek dan doa, serta pembinaan akhlakul karimah. Untuk kokurikulernya di sini alhamdulillah eh, evaluasi berkala terhadap bacaan dan hafalan santri guna di situ memantau perkembangan belajar dan memastikan keberlanjutan pemahaman santri yang untuk terakhir ekstrakurikuler alhamdulillah di sini di TPA Al Karimah Baitul Iza ini ada ekstrakurikulernya yaitu pencak silat nggih, Persinas Asad yang berfungsi untuk melatih kedisiplinan, ketahanan fisik serta pembentukan mental santri. Ini untuk bab 3 observasi kelas ini ada beberapa identitas mapel yang diamati yaitu jenjang pendidikannya TPA, nama lembaganya TPA Al-Karimah Baitul Izzah, mapelnya Quran, metode tilawati, hafalan doa, surat, dan akhlakul karimah, beserta tahfidz, alokasi waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Ini juga ada kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Ini ada beberapa, ini ada 5 poin. Terus untuk model pembelajaran ini yang digunakan di TPA Al-Karimah Baitul Izzah sendiri itu merupakan kombinasi antara metode klasikal dan metode individual dengan pendekatan pembiasaan dan keteladanan. Itu. Terus untuk permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran, oke, ini ada 5 poin, saya sebutkan satu saja. Perbedaan kemampuan santri, deskripsi singkatnya di situ kemampuan santri dalam membaca Quran tidak sama, sehingga memerlukan perhatian berbeda. Nah, maka upaya penanganannya dari guru membagi santri berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan bimbingan individual. Gitu. Terus untuk bab 4, asistensi mengajar untuk beban mengajar guru. Guru di TPA Al-Karimah Mitoliza ini memiliki tanggung jawab mengajar sesuai dengan jenjang dan kelas yang ditangani. Mulai di situ dari kelas PAUD hingga cabai rawit. Nah, ini tugas utama guru yaitu meliputi pelaksanaan pembelajaran Quran menggunakan metode tilawati sesuai kemampuan santri, membimbing hafalan dan doa surat-surat pendek, serta membina akhlakul karimah dan praktek ibadah. Alhamdulillah juga terlibat dalam organisasi profesi dan keterlibatan guru dalam kegiatan ilmiah juga alhamdulillah turut tampil juga. Untuk keterlibatan mahasiswa PLP dalam asistensi mengajar ini juga alhamdulillah terlibat mulai dari PAUD, cabai rawit A, cabai rawit B, hanya saja yang saya ampu di sini alhamdulillah cabai rawit A jumlah santrinya 10 ya. Rentang usia 7 sampai 9 tahun. Nah, ini alhamdulillah karakternya mulai mampu mengikuti aturan pembelajaran, memiliki kemampuan dasar membaca Al-Quran secara bertahap, aktif bertanya, serta memerlukan bimbingan untuk meningkatkan konsistensi belajar dan kedisiplinan. Itu juga ada aspek penilaian dan hasil belajar santrinya juga, mulai dari segi penilaian hafalan, baca tulis Quran, tajwid, dan kedisiplinan. Nah, ini untuk poin F, permasalahan yang dihadapi siswa dan penanganannya. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama, santri mengalami kesulitan menghafal doa dan surat pendek. Nah, maka pengenangannya meningkatkan intensitas murojaah. Di murojaah, diulang-ulang hafalannya setiap hari, pembiasaan hafalan secara bertahap, serta perlu pendampingan dari orang tua atau guru secara rutin. Itu. Itu. Terus yang selanjutnya kesulitan dalam pelafalan huruf hijaiyah tertentu. Nah, ini penanganannya melatih makhorijul huruf serta berulang menggunakan metode tilawati dan contoh langsung dari guru. Itu untuk bab 5 penutup. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan pelaksanaan kegiatan PLP di TPA Al-Karimah Baitul Izam Lulus Kulon ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kultur dan sejarah lembaga. Dua, tata kelola organisasi. Tiga, proses pembelajarannya. Empat, sinergi kelembagaan.
Dan yang terakhir pengembangan kompetensi mahasiswa. Nah, dan yang poin B, saran. Nah, ini sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di TPA Karimah Baitul pada masa mendatang, masa depan. Dari saya pribadi memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk penguatan media pembelajarannya. Terus yang kedua, inovasi metode pengajarannya agar di situ tidak bosan ketika generus atau santri itu ngaji terus. Nah, perlu adanya di situ menerapkan metode BCM, bermain, cerita, dan menyanyi. Nah, itu sebagai variasi pembelajaran ya. Karena ya eh, kalau sore hari itu kondisi fisik santri itu cenderung mengalami kelelahan dari pagi dah sekolah sampai siang terus sore. Makanya perlu adanya inovasi pembelajaran dan serta penguatan komunikasi dengan wali santri begitu. Itu untuk laporannya, insya Allah demikian. Untuk lampiran-lampirannya, alhamdulillah ini saya sudah dapat izin di TPA Al Karimah Baitul Iza dari Bapak Muhtar Arifin Soleh sendiri. Terus untuk keputusan mengajarnya, alhamdulillah sudah dibuatkan. Nah, ini alhamdulillah dari saya pribadi sudah sebagai Ustadz di TPA Al Karimah Baitul Iza. Dan alhamdulillah ini surat keterangan telah mengikuti PLP yang ditandatangani Bapak Wahyuning Santoso sendiri. Begitu. Terus selanjutnya ini merupakan bagian lampiran-lampiran dokumentasi dari saya pribadi. Bentar ya, ini mau ngecas dulu. Baterainya mau habis. Oke, dilanjutkan untuk lampiran dokumentasi kegiatan di TPA ini ada observasi di TPA Al-Karimah Metuliza. Ini materi penunjang BTQ. Ada juga Persinas Asad. Terus selanjutnya ini ada praktek ibadah sholat juga, ada kemandirian rosok juga, ada pemutaran film kisah Nabi ini sebagai BCM ya, sebagai inovasi metode pembelajaran. Ini juga ada mengajar tahfidz seperti itu. Dan ini dari saya pribadi ada refleksi diri mahasiswa. Nah ini dari PLP di TPA Al-Karim Muhammad Iliza ini menjadi pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna bagi saya sebagai calon pendidik maupun sebagai individu selama 2 bulan berada di lingkungan TPA. Dari saya pribadi tidak hanya mengaplikasikan teori pembelajaran PHI, tetapi juga memahami pentingnya membangun hubungan emosional yang harmonis dengan santri ataupun pengurus TPA. Itu itu untuk laporannya PLP. Insya Allah sekian. Sekarang dilanjutkan untuk laporan KKN dari saya pribadi. Saya lanjut untuk laporan KKN-nya. Oke, bentar. Ini ada laporan KKN. Laporan KKN.
Bentar nih, ini baru saya cari. Orang KKN. Oke, saya buka sendiri untuk laporan KKN-nya. Nah, ini. Oke, ya, alhamdulillah sudah ada. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan KKN, ini judulnya Kontribusi Mahasiswa KKN melalui Pembinaan Keagamaan atau Penyuluhan Keagamaan dan Kemandirian di Lingkungan TPQ Anur. Yang disusun saya pribadi, An Santosa, NIM 31502300087. Oke, next. Untuk kata pengantarnya, Alhamdulillah, eh, saya mengawali penulisan laporan kegiatan KKN ini. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena berkah rahmat dan taufik dari Allah semata saya pribadi dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa untuk melakukan praktek langsung di lapangan melalui kegiatan KKN ini. Dan terima kasih pada Bapak Ahmad Mufliin selaku DPL yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Juga pada Bapak Haji Nur Santoso selaku Ketua Takmir Kepala TPG Anur beserta semua pengurus yang telah menerima dan memberikan kesempatan pada saya untuk melaksanakan KKN di TPG Anur dan seluruh santri dan jamaah TPG Anur yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan memberikan pengalaman pelajaran yang tak ternilai bagi saya. Terus untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti. Ini alhamdulillah kami ucap beribu-ribu terima kasih dan dari saya pribadi menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan bagi saya. Ya. Ini merupakan lampiran surat izin KKN Mandiri di TPV Anur. Alhamdulillah sudah disetujui Bapak Haji Mukhtar Arifin Soleh. Terusnya untuk halaman pengesahan ini alhamdulillah sudah dilaporkan yaitu judul KKN-nya Penyuluhan Keagamaan dan Membentuk Kegiatan Kemandirian. Lokasi kegiatannya di TPV Anur, Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Luaran yang dihasilkan ada nanti penyuluhan agama, terus inovasi pembelajaran, kebersihan dan kemandirian di TPV Anur. Ini jangka waktu pelaksanaan KKN-nya yaitu 1 bulan. Terus untuk penilaian KKN kelas eksekutif ya, luaran yang dihasilkan yang pertama penyuluhan agama tentang menertibkan dan meningkatkan ibadah para jamaah dan birrul walidain. Terus untuk inovasi pembelajarannya yaitu permainan ular tangga anak soleh atau yang biasa disebut permainan utas ya. Terus yang kemandirian membuat ini kemandirian membuat bakpo dan peningkatan kebersihan di TPV Anur itu untuk keluaran yang dihasilkan. Untuk daftar isiannya ada beberapa. Yang pertama tadi ada lampiran, halaman pengesahan, borang penilaian, bab 1 pendahuluan.
Bab 2 rancangan kegiatan, bab 3 pelaksanaan kegiatan dan hasil KKN, yang bab 4 penutup, kesimpulan, kesimpulan saran untuk lokasi saran, ya, lampiran-lampiran ada surat izin KKN, surat keterangan telah selesai KKN, jadwal kegiatan dan dokumentasi seperti itu. Ini bab 1 pendahuluan, latar belakang, ada tujuan pelaksanaan KKN-nya juga, dan juga manfaat kegiatan KKN. Di situ baik bagi santri masyarakat, bagi mahasiswa, serta bagi lokasi KKN yang berada di TPG Anur. Oke, untuk bab 2 rancangan kegiatan, ini tahap persiapan dan koordinasi. Ini targetnya pengurus TPG Anur, waktunya minggu pertama. Terus program penyuluhan pembinaan keagamaan, yaitu penyuluhannya ada beberapa, ada menertibkan dan meningkatkan ibadah dan penyuluhan birrul walidain. Dan untuk poin C, inovasi pembelajarannya. Jadi di TPG Anur itu sudah KBM sudah berlangsung seminggu itu 3 kali. Nah, maka dari saya pribadi, dari mahasiswa pribadi, ingin membuat inovasi pembelajaran kreatif, ya, agar di situ ketika KBM santri itu tidak jenuh. Karena kan sore juga, kan biasanya kondisi fisik kalau sore itu udah kelelahan, hmm, apalagi dari pagi untuk sekolah, ya, siang sekolah, maka sore ini, waktu sore kami buat program inovasi pembelajaran kreatif, yaitu yang berupa UTAS. UTAS itu merupakan ular tangga anak soleh, ya. Eh, Begitu. Terus untuk program kemandirian ekonomi ini alhamdulillah saya membuat praktek bakpo nggih pada Generus TBK Nur, yang terlihat, yang terakhir ini program peningkatan pengabdian lingkungan, yaitu bersih-bersih masjid, nggih. Itu merupakan kegiatan rancangannya. Itu bab 3 pelaksanaan kegiatan dan hasil KKN. Ini pelaksanaan kegiatannya musyawarah dan koordinasi kegiatan, penyuluhan agama, yaitu menertibkan dan meningkatkan ibadah Selasa 4 November, inovasi pembelajaran TPG, yaitu metode UTAS, ular tangga anak soleh, Rabu 12 November. Terus untuk penyuluhan agama Birrul Walidain, waktunya Selasa 18 November di TPG Anur. Dan program kemandiriannya membuat bakpo, ini juga Senin tanggal 18. Kerja bakti kebersihan masjid 30 November, tempat TPG Anur dan area masjid. Begitu. Nah, ini evaluasi dan capaian akhir. Untuk indikator keberhasilan KKN Mandiri ini meliputi aspek keagamaan. Nah, ini juga aspek pendidikan juga, terus aspek sosial dan keterampilan. Ini itu indikator keberhasilan KKN dari saya. Terus untuk bab 5 penutup, nah, berdasarkan program KKN di TPG Anur selama selama 1 bulan, ya, dari tanggal 1 November sampai 30 November, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN berjalan dengan lancar dan memberikan efek positif bagi anak-anak, pemuda masjid dan jamaah sekitarnya. Itu. Dan juga penyuluhan agama ini eh, mampu meningkatkan keterampilan jamaah dalam dalam bersosialisasi, ya, dalam meningkatkan ibadahnya, yaitu berupa penyuluhan tentang keagamaan, meningkatkan dan menertibkan ibadah, khususnya kewajiban sholat, ya, atau birrul walidain, ya, itu alhamdulillah sebagai solusi program dari kami seperti itu. Secara keseluruhan, pelaksanaan KKN ini tidak hanya memberikan keuntungan nyata bagi anak-anak TPG Anur dan masyarakat di sekitar Masjid Anur, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah mereka. Mohon maaf ya, diulangi ini karena terkait sinyal, nggih. Tadi sudah sampai penutup ini, nggih. Mohon maaf Bapak dosen.
Nah, untuk sarannya dari hasil dari pelaksanaan kegiatan KKN, dari saya pribadi memberikan beberapa saran sebagai berikut. Kami harapkan bagi pengurus TPQ dan pengelola Masjid Anur untuk meneruskan dan memperluas kegiatan kemandirian serta meningkatkan ibadah di situ khususnya sholat bagi para jamaah secara berkelanjutan dan dengan penjadwalan yang teratur. Dan harapan untuk masyarakat supaya selalu dapat memberikan dukungan terhadap semua kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Maka dengan adanya rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan kegiatan pengembangan keagamaan DTPG Anur dapat terus berkembang dengan efisien dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh kalangan masyarakat. Ini untuk lampiran-lampirannya, surat izin KKN sudah disetujui Bapak Muhtar Arifin Soleh. Dan untuk eh, surat keterangan telah selesai KKN yang alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua Takmir TPG Anur, Bapak Haji Nur Santoso. Terus untuk jadwal kegiatan ini, untuk KKN selama 1 bulan saya ini ada 6 kegiatan, ya, seperti itu. Untuk lampiran dokumentasi ini ada beberapa. Ini kemandirian bakpo, permainan utas sebagai inovasi pembelajaran, kebersihan masjid, terus penyuluhan keagamaan. Oke, insya Allah cukup seperti itu laporan dari saya dalam saya membuat laporan dari PLP maupun KKN ini banyak tentu banyak sekali salahnya dari saya An Santosa. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya Bapak dosen Pak Ahmad Muflin sebagai ketua DPL kami. eh, Harapan saya dari laporan KKN PLP ini saya mendapat nilai yang maksimal sehingga bisa meraih nilai IPK yang sangat signifikan. Seperti itu, Bapak dosen. Mohon maaf, saya akhiri. Akhir qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.